Ya, Sobat Era sekalian, sepertinya ini ada peta umpet antara beberapa orang di Nasdem dengan Demokrat. Soal satu nama yang dikantongi Anies itu, saya sebenarnya lebih yakin bahwa nama itu adalah AHY. Berdasarkan ya sedikit informasi yang saya peroleh, ya, rasanya AHY. Tapi rupanya Nasir di Nasdem kelihatannya nggak puas kalau AHY, karena mereka tetap menginginkan di luar AHY, dan yang paling rasional adalah mendukung dari NU. Maka tersebutlah kisah nama Khofifah dan terakhir Yeni Wahid. Jangan-jangan nanti malah yang keluar yang diumumkan Anies Baswedan Gatot Nurmantio. Who knows, kita tidak tahu. Tapi kalau diserahkan kepada Sobat RH sekalian, Sobat RH ternyata tidak begitu mau kalau seandainya calonnya adalah Yeni Wahid. Ini walaupun saya tidak up ya, dari 47.000 yang voting, apakah Anda setuju Yeni Wahid menjadi cawapres Anies Baswedan? Yang setuju itu cuma 29% saja, yang tidak setuju 71%. Untuk seluruh saudara-saudara sebangsa di Indonesia, izinkan kami menyampaikan salam ta'zim dari Arafah. Hari ini wukuf di Arafah 15 jam panjangnya. Ini yang terpanjang, yang hanya berulang 33 tahun yang akan datang. Kita semua mendoakan, kita semua melafalkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu adalah yang kita lafalkan di sini sambil kita mendoakan untuk seluruh bangsa Indonesia. Insya Allah selalu diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, dijauhkan dari mara bahaya, dan selalu dalam ridhonya, dalam ikhtiar untuk menghadirkan keadilan, untuk menghadirkan persatuan, untuk menghadirkan kemajuan. Insya Allah kita semua umat Islam akan menjadi umat yang membawa rahmah bagi alam semesta, rahmah bagi seluruh umat. Salam ta'zim untuk saudara-saudara semua di tanah air, dan kami dari Tanah Suci mendoakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren, cadas. Ini menarik Sobat RH sekalian, tiba-tiba ada muncul nama Yeni Wahid di dalam kantong Anies Baswedan yang menurut Ahmad Ali, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, ini adalah satu-satunya nama yang sekarang sudah diusulkan oleh tim 8. Tentu orang bertanya-tanya dari mana Yeni Wahid ini. Nah, ini ada versi Gus Coy dan versi Demokrat. Menurut Gus Coy, nama ini adalah nama yang disebutkan sendiri oleh Demokrat, oleh Andi Arief sebagai Ketua Bapilu Badan Pemenangan Pemilu. Selain mengusulkan AHY, mengusulkan juga nama Yeni Wahid. Tapi kata Demokrat, kata Lakumani, Kamhar Lakumani, itu sih omongan dari Gus Coy sendiri soal Yeni Wahid. Karena Gus Coy kan berakar di NU, tentu dia punya subjektivitas untuk menaikkan NU sebagai calon wakil presiden Anies Rashid Baswedan. Oke, Sobat RH sekalian, politik begitulah ya. Kadang-kadang saya kalau ketemu Gus Coy saya ledek gitu. Karena garis NU kan sesungguhnya tidak ke Anies Baswedan, tapi ini NU yang pro Anies, yaitu salah satunya Gus Coy. Oke, coba kita sedikit kulik sedikit ya. Muncul nama Yeni Wahid di bursa cawapres Anies Baswedan. Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Hoiri atau Gus Coy mengatakan belakangan nama Yeni Wahid, putri Presiden keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, muncul di bursa calon wakil presiden Anies Baswedan. Gus Coy menyebut nama Yeni Wahid diusulkan Partai Demokrat. Ya, dalam usulan Demokrat selain Mas AHY, juga ada Mbak Yeni, kata Gus Coy.
Gus Coy mengatakan usulan nama Yeni bahkan disampaikan langsung Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief. Dia juga melihat tidak ada yang salah dengan usulan tersebut. Justru Andi Arief yang merilis ada nama Mbak Yeni dalam usulan PD. Kalau Anies memilih salah satu dari usulan itu, apa salah, ucapnya. Gus Coy juga menyebut tidak ada yang salah jika Anies Baswedan akhirnya tidak memilih satupun usulan Nasdem, Demokrat dan PKS. Dia menyebut kewenangan sepenuhnya berada di tangan Anies Baswedan. Bahkan umpama Anies ngambil dari luar yang tidak masuk dalam usulan itu juga boleh. Karena kewenangan untuk menentukan cawapres sudah diserahkan capres, ujar dia. Sementara Deputi Bapilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani menjawab Gus Coy. Dia menyebut selama ini yang mengusulkan nama Yeni justru Gus Coy. Saya malah baru dengar, setahu saya selama ini di berbagai kesempatan Gus Coy yang getol menyebut nama itu, ucapnya. Gus Coy sih dukung NU sebenarnya, siapa aja ya, termasuk Khofifah Indar Parawansa. Lebih lanjut, Kamhar menyebut pihaknya tidak akan mengomentari pernyataan Gus Coy. Dia memastikan Demokrat sudah menyerahkan sepenuhnya soal cawapres kepada Anies Baswedan. Untuk kriteria sudah sangat jelas dan kewenangan pun telah diberikan kepada Mas Anies. Beliau telah mengantongi satu nama, jadi kita hormati itu untuk menunggu waktu yang tepat disampaikan ke publik. Jadi kami tak akan mengomentari tentang siapapun termasuk apa yang disampaikan Effendi Khoiri. Kita tunggu saja penyampaian dari Mas Anies pada saatnya nanti, ujar dia. Ya, sobat era sekalian, sepertinya ini ada peta umpet antara beberapa orang di Nasdem dengan Demokrat. Soal satu nama yang dikantongi Anies itu, saya sebenarnya lebih yakin bahwa nama itu adalah AHY. Berdasarkan ya sedikit informasi yang saya peroleh, ya, rasanya AHY. Sudirman Said misalnya bilang, sudahlah tidak usah diperdebatkan lagi. Atau masing-masing koalisi itu sudah punya sudah mengemukakan problemnya masing-masing, ya, keluhannya masing-masing, dan sepertinya sudah ada settlement, ya. Tapi rupanya An-Nasir di Nasdem kelihatannya nggak puas kalau AHY, karena mereka tetap menginginkan di luar AHY, dan yang paling rasional adalah mendukung dari Nasdem, mendukung dari NU. Maka tersebutlah kisah nama Khofifah dan terakhir Yeni Wahid. Jangan-jangan nanti malah yang keluar yang diumumkan Anies Baswedan Gatot Nurmantio. Who knows, kita tidak tahu. Tapi kalau diserahkan kepada Sobat RH sekalian, Sobat RH ternyata tidak begitu mau kalau seandainya calonnya adalah Yeni Wahid. Ini walaupun saya tidak up ya, dari 47.000 yang voting, apakah Anda setuju Yeni Wahid menjadi cawapres Anies Baswedan? Yang setuju itu cuma 29% saja, yang tidak setuju 71%. Nama yang favorit memang sih for the time being, untuk sementara waktu, yang favorit itu adalah AHY dan nomor 2 adalah Gatot Nurmantio. Kalau yang ditanyakan adalah Sobat Era melalui RH channel ini ya. Kalau yang lain saya tidak tahu. Coba kita lihat apa alasan mereka suka dan tidak suka Yeni Wahid ya, di polling. Anies AHY pasangan muda cerdas, jangan diubah-ubah, mantap, rakyat cerdas lebih tahu dari PD, pengamat politik, pembual rakyat tidak objektif. Oke. AHY paling pantas, pemilih perempuan lebih tertarik ke AHY daripada Yeni Wahid. Gatot Nurmantio untuk cawapres di luar partai koalisi atau AHY AHR untuk dari partai koalisi. Bang Refli Harun juga boleh tuh masuk radar Pak Anies. Jangan pilih saya ya, karena saya sudah tahu diri ya, saya tidak punya massa, tidak punya kemampuan ya. Bukan masalah setuju tidak setuju, tapi suara pemilih di Jawa Timur harus diamankan. Oke. AHY muda cerdas santun punya pengalaman militer. Pemimpin wakil pemimpin sebaiknya laki-laki yang berani dan menjaga amanah. Saya rasa AHY dan Gatot Nurmantio lebih ideal untuk mendampingi Anies Baswedan sebagai cawapres. Tujuan utama kita Anies menang dulu. Kalau tokoh yang datang membawa gerbong sebaiknya kita syukuri karena membawa tambahan imun buat koalisi perubahan. Ya, oke, itu banyak ya komentarnya sampai ribuan. Silakan dibaca komentar-komentarnya. Tapi memang mereka sebaiknya Pak Gatot atau AHY karena tim sebelah akan menggunakan Pak Andika, sudah tim sukses pemenangan. Saya setuju, bagi saya selain bisa bawa efek kemenangan,
karena bisa memecah suara lawan. Mbak Yeni orang yang punya jam terbang tinggi dan pandai. Beliau juga bisa meredam serangan negatif dari para buzzer memandang latar belakang Mbak Yeni. Oke. Makin bingung ya orang-orang di seputar Anies Baswedan untuk menentukan. Dan Anies sendiri saya kira juga mudah-mudahan sudah terjawab doanya di Padang Arafah kemarin, karena itu adalah hari yang paling makbul doa, yaitu setelah zuhur dan sebelum maghrib. Itulah doa-doa yang paling makbul di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah dalam kondisi berpakaian ihram ya. Oke, coba kita lihat komentar Sobat RH terkait dengan hal ini. Pasti pro dan kontra, biasa as usual. Oke. Sore Bang. Kemudian nanti display timernya perbaiki biar nggak nyangkut di menit 30. Maksudnya apa ya? Wadaw, Pak Anies disandingkan Yeni Wahid nggak ada kalahnya. Apa ini display timernya? Ada ya? Nggak nyangkut. Oke. Kemudian Pak Anies disandingkan Yeni Wahid nggak ada kalahnya. Anies AHY. Selamat melaksanakan ibadah haji. Semoga Bapak Anies Baswedan selamat kembali lagi di Indonesia. Yeni pengacau tim 8. Maksudnya apa? Wapres pemimpin negara itu tidak boleh wanita bang, dilarang syariat Islam. Gak usahlah dibahas wapres perempuan. Anies mana mungkin menang kalau sudah melanggar syariat. Saya tidak juga mau membahasnya lebih lanjut ya karena ini kontroversial. Jebakan kalau Anies Yeni Wahid. Anies tahu kalau Yeni justru merusak pemilih. Anies Gus Coy sedari awal tidak suka PKS. Pemilih Anies. Oke, siapapun wakilnya tetap dukung Anies Baswedan. Anies AHY, Anies YW, Anies KIP, Anies GN, semua terserah Mas Anies dan masih bisa disebut perubahan. Tapi kalau Anies PM atau Anies GP nggak bisa disebut perubahan. Ya, PM itu apa ya? Kemudian yang cerdas insya Allah cawapresnya Pak Gatot Nurmantio. Anies Gatot pasti. Sekarang apa ya? Apa kudu NU? Kalau mau di pemerintahan kudu NU. Daripada Anies Yeni mending Anies AHY. Oke. Ya kalau kita lihat ya yang jelas kalau ditanyakan ke RH Channel, Sobat RH sekalian, mereka menginginkan bukan Anies Yeni atau Anies Khofifah, tapi Anies AHY atau Anies Gatot Nurmantio. Jadi kalau nama Gatot yang dimajukan resistensinya agak rendah karena mereka berharap juga dari Gatot Nurmantio. Tetapi AHY yang paling tinggi pasarannya kalau di RH Channel. Kita tidak tahu ya apakah Anies sudah mengantongi nama dari Indonesia dan begitu satu nama itu didoakan ternyata berbeda. We don't know exactly. Itu saja Sobat Era sekalian ya.